Penentuan saham-saham dari indeks LQ45 yang dapat membentuk portofolio optimal dengan model indeks tunggal serta keuntungan dan risiko dari portofolio. Penentuan portofolio optimal disajikan dengan tahapan-tahapan, yaitu menentukan peringkat saham berdasarkan rasio exchange return to beta atau IRB dengan cara menghitung selisih expected return masing-masing saham dengan tingkat suku bunga bebas risiko, kemudian hasilnya dibagi dengan koefisien beta saham bersangkutan. Rumusnya itu ERBI sama dengan E dikali RI kurang RBR per beta I. Keterangannya yaitu ERBI sama dengan exchange return to beta. Yang kedua ERI expected return saham. Yang ketiga RBR adalah return aktiva bebas risiko. Yang keempat beta I adalah beta sekuritas. Nah, jadi saya kali ini akan menjelaskan tentang excess return to beta. Nah, untuk menentukan portofolio optimal dengan menggunakan metode model indeks tunggal LQ45 itu dapat ditentukan dengan menggunakan ERB itu sendiri, yaitu excess return to beta. Nah, ERB itu sendiri merupakan selisih dari expected return saham dan juga aktiva return yang bebas risiko, dan kemudian dibagi dengan beta sekuritas. Nah, untuk rumusnya itu sendiri yaitu ERB sama dengan ER dikurangi dengan RBR dibagi dengan beta. Saya untuk datanya akan menggunakan data periode Februari 2013 sampai dengan Juli 2015 untuk excess return to beta saham LQ45. Penjelasan barusan yang telah saya paparkan dapat dilihat bahwa saham yang memiliki nilai excess return to beta ratio atau ERB yang terbesar adalah saham perusahaan AALI, yaitu sebesar ERB-nya yaitu sebesar 1,5007, dan yang paling terkecil yaitu adalah saham ITMG yaitu sebesar minus 0,8968. Nah, mungkin itu dia pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang cut off return and cut off point saham LQ45 periode Februari 2013 sampai dengan Juli 2015. Yang pertama, kode sahamnya di sini ialah AALI, yaitu ERBI-nya 1,5007, AI-nya 0,1706, BI-nya 0,1137, CI-nya 0,0003, dan C-nya tidak ada. Di sini C-nya itu tidak ada sama sekali dari AALI sampai dengan ITMG. Bisa dilihat pada tabel di atas tersebut terlihat bahwa nilai CI dari saham tersebut yang terbesar adalah nilai CI dari saham Adaro Energi Tbk atau Ardo, yaitu sebesar 0,0037, sehingga nilai cut off point dari saham yang akan membentuk portofolio optimal adalah 0,0037. Setelah nilai C atau cut off point ditentukan, maka dilakukan pemilihan saham-saham yang dapat disajikan kandidatnya untuk membentuk portofolio optimal dengan cara membandingkan nilai ERB masing-masing saham dengan nilai
cut off point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustika NIM 249. Di dalam kandidat saham LQ 45 dalam portofolio optimal periode Februari 2013 sampai Juli 2015. Nah, di dalam tabel di situ ada berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa saham perusahaan yang memiliki nilai ERB yang lebih besar dari nilai C adalah saham Astro Argo Lestari Tbk, AALI dan Adaro Energi Tbk, ADRO. Oleh karena itu, saham-saham tersebut dapat dimasukkan dalam kandidat saham untuk membentuk portofolio optimal. Nah, dalam menentukan besarnya proporsi dana setelah kandidat, saham-saham yang dapat membentuk portofolio optimal telah ditentukan, maka selanjutnya adalah penentuan besarnya proporsi dana masing-masing saham tersebut dalam portofolio optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiana Sufarsada dari NIM 2018 675. Saya akan melanjutkan dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proporsi dana portofolio saham portofolio optimal saham indeks LQ Street 45 periode bulan Februari tahun 2013 sampai dengan bulan Juli tahun 2015. Yang mana di sini dibagi menjadi saham telah dibagi menjadi oleh dua perusahaan, yang mana dia memiliki kode saham AALI oleh Astra Argo Lestari, dan yang kedua adalah ADRO oleh Adaro Energi Tbk, yang mana dia telah memiliki excess return to beta sekuritas yang telah dijumlahkan oleh teman-teman saya sebelumnya sebesar 1,507, dan sedangkan ADRO atau Adaro Energi Tbk yang memiliki IRBI sebesar 0,0841. Sedangkan dari ZI yang berasal dari penjumlahan BI lalu dibagi oleh varian dari kesalahan residu ke sekuritas yang ke I, lalu akan dikali oleh pengurangan dari IRBI dan dikurangi dari hitungan CI yang paling besar, yaitu sudah dijelaskan teman-teman saya sebelumnya, sehingga dapat dijumlah bahwa ZI pada Astra Argo Lestari Tbk sebesar minus 4,4787, sedangkan dari Adaro Energi Tbk ZI-nya sebesar minus 4,0510. Lalu kita bisa mengetahui bahwa proporsi sekuritas I dari perusahaan Argo Lestari Tbk sebesar 52,51%, dan sisanya adalah milik Adaro Energi Tbk sebesar 47,49%. Jadi total sekuritas yang dimiliki adalah 100%. Lalu di sini sudah diolah data sekunder tahun 2016 seperti ini. Datanya, jadi yang ini adalah, yang biru adalah dari perusahaan Astra Argo Lestari, dan yang merah adalah Adaro Energi Tbk. Jadi seperti ini. Nah, dari berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa proporsi masing-masing dari perusahaan tersebut memiliki sebesar dari Astra Argo Lestari Tbk atau AAL
memiliki proporsi sebesar 52,51 dan Adaro Energi Tbk adalah 47,49. Selanjutnya adalah expected return resiko portofolio optimal saham indeks LQ strip 45 periode tahun 2013 sampai 2015. Dia ini memiliki IRP sebesar, saya langsung aja ya, memiliki IRP yang sebesar 0,0056. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa investasi yang dilakukan pada saham Astra Argo Lestari atau disebut sebagai AALI dan Adaro Energi Tbk ADRO sebagai sebuah portofolio yang mampu menghasilkan sebesar 0,56% dan resiko sebesar 0,30%. Berdasarkan model indeks tunggal dalam membentuk portofolio optimal, maka diperoleh 2 saham kandidat. Sedikitnya jumlah saham yang masuk ke dalam portofolio optimal disebutkan karena beta dari saham yang selama 10 kali berturut-turut masuk ke dalam indeks LQ-45 sangat tinggi. Tinggi beta saham indeks LQ strip 45 pada periode pengamatan dari bulan Januari 2013 sampai bulan Juli tahun 2015 dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dunia dan politik di Indonesia. Maka dari itu, kesimpulan hasil perhitungan dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat diperoleh simpulan bahwa perhitungan pembentukan portofolio dengan model indeks tunggal dari 20 saham anggota indeks LQ-45 diperoleh kombinasi sebanyak 2 saham yang membentuk portofolio yang optimal dengan proporsi masing-masing, yaitu Astra Argo Lestari dengan proporsi 52,51% dan Adaro Energi sebesar 47,49%. Tingkat keuntungan dari kombinasi portofolio optimal tersebut adalah 0,56% dengan resiko sebesar 0,30%. Sekian dari yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.